Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Nah, sahabat RTV, masih banyak kan orang yang bertanya kenapa sih kita harus berpuasa? Dan sebenarnya makna puasa itu apa? Nah, kita akan cari tahu jawabannya di Suan Ulama kali ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Faisal Muzamil. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Dani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz, gimana nih? Kayaknya sumringah sekali hari ini. Alhamdulillah kedatangan Mas Dani. Orang berpuasa itu kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang salah, mungkin seperti ngomongin orang segala macam. Sebenarnya kalau berpuasa itu apa aja yang harus kita lakukan selain kita menahan lapar dan haus, Ustaz? Ya minimal puasa tentu menghindari hal-hal yang membatalkan puasa tadi yang kita sebutkan. Itulah yang disebutkan para ulama sebagai puasa di level pertama. Tapi tentunya kita harus berusaha menaiki level puasa kita ke level 2, dan dengan pertolongan Allah kita juga berusaha naik ke level yang ketiga. Level kedua itu seperti apa puasanya? Itu puasa bukannya sekedar menghindari makan, minum, berhubungan suami istri, tapi juga menghindarkan dosa-dosa telinga kita, mulut kita, tangan kita, termasuk dari menggunjing. Dan Nabi sudah memberi isyarat dalam sebuah sabdanya, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'. Banyak orang berpuasa tapi dia hanya dapat lapar. Puasa dia niat dia berlapar, berhaus sampai terbenamnya matahari, tapi nggak dapat kecuali hanya lapar. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga dosa-dosa yang lain, di antaranya dosa menggunjing. Ada level yang tertinggi dan itu levelnya para kekasih-kasih Allah yang dekat dengan Allah, yaitu puasa hatinya tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menjaga bukan hanya lahiriahnya, bukan hanya menjaga telinga, mulut, tangan, kaki dari yang dilarang Allah, tapi menjaga hatinya dari bergantung kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah, hanya Allah saja. Sebenarnya tujuan kita nih sebagai umat Islam kemudian harus berpuasa itu sebenarnya bagaimana nih, Ustaz? Jadi puasa ini ibadah yang khas, dia pasif, dia tidak aktif, tidak berupa ucapan, tidak berupa perbuatan. Sebagaimana sholat 5 waktu, dia adalah ucapan dan perbuatan. Tidak seperti haji yang tampak, tidak seperti zakat, dia adalah berbagi dan itu berupa barang dan bisa ditunjukkan. Puasa pasif, nggak bisa orang selfie dengan puasanya. Orang tidak bisa memamerkan puasanya, bisa memamerkan berbukanya, sahurnya, tapi tidak dengan puasanya. Bagaimana bisa membedakan orang itu puasa dengan tidak puasa? Karena pasif, tidak berupa perbuatan dan ucapan. Maka puasa berarti kita selalu berlatih untuk bertanya, apakah perbuatan ini Allah ridho atau tidak? Apa kewajiban-kewajiban Allah yang harus aku lakukan? Jadi kita selalu hadirkan bagaimana Allah dengan apa yang akan kita berbuat. Bagaimana larangan Allah yang harus kita hindarkan. Dan itu tidak hanya di depan manusia, tapi saat juga dalam sepi sendiri. Itulah hakikatnya takwa. Takwa adalah meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Itu adalah takwa. Dan takwa itu dimulai dari hati, bukan dari ketakutan dari orang lain, hukuman orang lain, bukan juga karena tepuk tangan orang lain sehingga kita melakukan ibadah itu, karena puasa tidak bisa ditepuk tangani, tidak bisa dipamerkan. Itulah takwa yang menjadi tujuan akhir dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian wahai orang beriman. Kita saat menyimak ayat ini, Allah sedang berbicara kepada kita. Wahai orang beriman, kalian, kita ini diwajibkan kepada kalian puasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan puasa.
Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian selalu berproses menjadi muttaqi, orang yang bertakwa, meningkatkan ketakwaan. Apa itu takwa? Melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah yang lahir, yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak. Yang berupa lahiriah, anggota badan kita, tangan, kaki, dan juga batin kita, hati kita. Banyak larangan tentang hati, banyak perintah terkait hati. Yang itu semua dilatih dengan puasa. La'allakum tattaqun. Oke, baik. Nah, sahabat RTP, berarti sekarang sudah tahu ya, kalau bulan suci Ramadan ini adalah momen yang paling baik untuk kita umat Islam, kemudian untuk belajar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya nih kayaknya. Insyaallah. Nah, sahabat RTP, demikian soal ulama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.